Halo Sobat Indonesia Belajar, jumpa lagi dengan saya Budi di Catatan Seorang Dosen. Pada edisi kali ini, saya ingin berbagi tips belajar programming dan juga data science bersama channel Indonesia Belajar. Ini merupakan edisi yang cukup istimewa karena video ini merupakan video ke-500 yang diproduksi untuk channel Indonesia Belajar. Yuk, simak sesinya. Salah satu pertanyaan yang banyak diajukan oleh Sobat Indonesia Belajar adalah terkait tips belajar programming dan juga belajar data science. Nah, karena pertanyaan semacam ini makin sering muncul, maka saya pikir ada baiknya juga saya buatkan satu video khusus yang membahas topik ini. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah, setiap orang tentunya memiliki preferensi belajarnya masing-masing. Dan apa yang akan saya sampaikan dalam sesi ini lebih berupa rekomendasi terkait strategi belajar yang bisa teman-teman terapkan sewaktu mengikuti dan mempelajari materi pembelajaran yang ditawarkan di channel Indonesia Belajar. Sesi ini akan saya bagi dalam dua bagian besar. Pada bagian pertama, saya akan sampaikan general recommendation atau rekomendasi yang bisa teman-teman gunakan untuk mendukung proses belajar secara umum, terlepas dari apapun materi belajar yang akan atau sedang teman-teman pelajari, dan tidak tertutup pada materi programming saja. Lalu pada bagian kedua, saya akan sampaikan rekomendasi yang lebih spesifik terkait tips untuk mempelajari materi yang disampaikan dalam format video pembelajaran, khususnya yang ditawarkan di channel Indonesia Belajar. General recommendation pertama yang bisa saya berikan adalah, teman-teman perlu cek terlebih dahulu motivasi teman-teman dalam belajar. Karena tanpa motivasi belajar yang jelas dan tepat, teman-teman tidak akan memiliki energi yang cukup dalam menjalani proses belajar untuk jangka panjang secara konsisten. Motivasi belajar ini bisa digali dengan mengajukan pertanyaan sederhana seperti, mengapa saya belajar? Saya juga pernah berbagi pendapat terkait motivasi belajar pada salah satu sesi catatan seorang dosen. Link akan saya sertakan pada deskripsi video dan juga pada bagian akhir dari video ini. Saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk menyimak sesi tersebut. Karena menurut saya, motivasi merupakan komponen dasar yang sangat penting untuk menunjang proses belajar. Poin kedua yang mau saya bahas terkait waktu belajar. Setiap orang memiliki preferensi waktu belajarnya masing-masing. Ada yang lebih nyaman belajar di pagi hari, tetapi ada juga yang lebih memilih untuk belajar di malam hari. Dan bagi sebagian orang lainnya, mereka bisa saja tidak memiliki preferensi khusus terkait waktu belajar. Mereka dapat belajar dengan nyaman, baik di pagi, siang, ataupun malam hari. Nah, di sini sangatlah penting bagi teman-teman untuk memahami preferensi waktu belajarnya masing-masing, supaya teman-teman bisa mengatur jadwal belajar dengan lebih optimal. Ketika materi pembelajaran disampaikan dalam format video, sebenarnya teman-teman memiliki fleksibilitas dalam menentukan waktu belajar. Jadi, pastikan teman-teman untuk memaksimalkan layanan semacam ini. Poin ketiga yang mau saya bahas terkait kondisi fisik. Kita tidak bisa belajar secara optimal dengan kondisi fisik yang lelah. Kalau memang kondisi fisik teman-teman sedang kelelahan atau mengantuk, saya sarankan teman-teman untuk tidur sebentar selama 30 menit, sebelum memulai ataupun melanjutkan proses belajar. Tetapi di sini, teman-teman juga mesti jujur dengan diri sendiri, dan berkomitmen. Jangan sampai teman-teman memutuskan untuk tidur hanya karena ingin bermalas-malasan. Hal lain yang perlu saya highlight adalah bersosial media, bermain game, membaca manga ataupun nonton TV series bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi kondisi fisik yang lelah. Jadi jangan jadikan itu sebagai alasan lain bagi teman-teman untuk bermalas-malasan. Kalau memang kondisi fisik teman-teman sedang kelelahan, teman-teman bisa nyalakan alarm untuk waktu aktif dalam 30 menit, dan langsung rebahan untuk tidur, serta segera memulihkan kondisi fisik agar bisa melanjutkan proses belajar. Poin keempat yang mau saya bahas selanjutnya terkait kondisi atau suasana ruangan. Sama halnya dengan waktu belajar, setiap orang juga memiliki preferensi yang berbeda-beda terkait suasana atau kondisi ruangan untuk belajar. Beberapa orang membutuhkan ruangan yang benar-benar hening
untuk bisa belajar dengan optimum. Tetapi sebagian orang lainnya justru lebih memilih untuk belajar sembari mendengarkan musik ataupun lagu. Dan ada juga yang tidak terganggu sama sekali untuk belajar di ruangan dengan suasana bising sekalipun. Nah, di sini penting bagi teman-teman untuk juga memahami preferensi kondisi atau suasana ruangan belajar masing-masing, supaya teman-teman bisa mengkondisikan ruangan belajar yang sesuai. Video-video pembelajaran yang dihasilkan oleh channel Indonesia Belajar juga sejak awal saya rancang untuk tidak menyertakan background musik apapun. Keputusan semacam ini sengaja diambil agar teman-teman memiliki kendali untuk menyesuaikan dengan preferensi belajarnya masing-masing. Nah, itu tadi beberapa general recommendation atau rekomendasi yang bisa teman-teman terapkan untuk mendukung proses belajar secara umum. Selanjutnya, saya akan berikan beberapa rekomendasi belajar yang lebih spesifik, yaitu dengan memanfaatkan video pembelajaran, khususnya yang ditawarkan di channel Indonesia Belajar. Sebagian besar materi pembelajaran di channel Indonesia Belajar ini dirancang untuk dikonsumsi pada layar monitor. Oleh karenanya, untuk bisa dipelajari dengan optimal, teman-teman sebaiknya menggunakan laptop ataupun PC sewaktu mempelajari materi yang kami tawarkan. Beberapa materi seperti sesi catatan seorang dosen ataupun sesi podcast Indonesia Belajar mungkin masih bisa dengan nyaman dinikmati pada layar smartphone ataupun tablet. Tetapi, untuk materi pembelajaran yang sifatnya praktek atau hands-on, tentunya akan jauh lebih nyaman dipelajari dengan menggunakan laptop ataupun PC. Bahkan bila mana memungkinkan, teman-teman juga bisa menggunakan dual monitor, di mana monitor yang satu digunakan untuk memutar video pembelajaran dan monitor yang lain bisa teman-teman gunakan untuk mempraktekkan materi yang sedang disampaikan. Tetapi, bila mana teman-teman tidak atau belum memungkinkan untuk menggunakan dual monitor, teman-teman bisa siasati dengan berganti-ganti tampilan aplikasi. Pada sebagian besar sistem operasi, ini bisa dilakukan dengan menggunakan kombinasi penekanan tombol keyboard Alt dan Tab. Sebagian besar dari materi pembelajaran di channel Indonesia Belajar ini memang digarap untuk menunjang kebutuhan perkuliahan dari beberapa mata kuliah yang saya ajar di kampus. Seperti layaknya kurikulum perkuliahan, materi pembelajaran ditawarkan juga dirancang secara sistematis agar bisa diikuti dengan mudah. Oleh karenanya, kalau teman-teman perhatikan, materi pembelajaran di channel Indonesia Belajar ini dibuat secara berseri dan dikumpulkan dalam satu playlist. Agar proses belajar bisa lebih optimal, saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk mempelajari setiap materi yang sudah dikelompokkan dalam playlist ini secara berurutan. Sama halnya dengan mengikuti sesi perkuliahan. Tentunya akan sangat sulit bagi kita untuk bisa mempelajari dan memahami materi yang disampaikan pada sesi ketiga tanpa sebelumnya mempelajari dan memahami materi yang disampaikan pada 2 sesi sebelumnya. Oleh karenanya di sini saya menghimbau teman-teman untuk belajar secara runut dan sistematis. Tidak jarang saya menemui beberapa di antara pelajar dan mahasiswa yang mempelajari topik programming hanya dengan menonton video tutorial tanpa ikut mempraktekkan materi yang disampaikan dalam video. Menurut saya ini merupakan kesalahan fatal dalam mempelajari programming. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya mendapati bahwa programming adalah keahlian yang tidak bisa dikuasai hanya dengan membaca buku atau menonton video tutorial tanpa mempraktekannya secara langsung. Oleh karenanya, rekomendasi saya untuk bisa belajar programming secara optimum dari materi yang disampaikan dalam format video adalah: pertama-tama, teman-teman simak terlebih dahulu materi yang disampaikan secara penuh tanpa praktek. Ini ditujukan agar teman-teman bisa mendapatkan pemahaman global terkait materi yang akan dipraktekkan. Lalu selanjutnya, barulah teman-teman coba ulangi materinya, tetapi kali ini sembari ikut mempraktekkan materi yang disampaikan. Di fase ini, pastikan teman-teman benar-benar mempraktekkan materi sesuai dengan alur yang disampaikan, dan jangan melakukan modifikasi apapun. Karena tujuan utama dari fase ini adalah agar teman-teman bisa mempraktekkan materi yang disampaikan secara penuh. Sewaktu kita mempraktekkan materi, ada kalanya muncul beberapa pertanyaan ataupun rasa penasaran untuk melakukan sejumlah modifikasi terhadap materi yang sedang kita praktekkan. Perlu diingat
bahwa teman-teman sebaiknya tidak tergesa-gesa melakukan modifikasi. Coba ikuti materi sesuai dengan arahan secara tuntas terlebih dahulu. Di sini saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk menuliskan pertanyaan atau rasa penasaran dan juga beberapa modifikasi yang ingin teman-teman lakukan. Munculnya rasa penasaran serta keinginan untuk melakukan beberapa modifikasi terhadap materi praktek merupakan indikasi yang sehat dari proses belajar programming. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah pastikan teman-teman mengelolanya dengan baik agar proses eksplorasi yang akan teman-teman lakukan selanjutnya bisa lebih terarah dan tidak berantakan. Nah, disinilah pentingnya membuat catatan sewaktu mengikuti materi praktek. Salah satu miskonsepsi yang umum saya temui di kalangan pelajar dan mahasiswa adalah adanya asumsi bahwa dengan mempraktekkan materi yang disampaikan dalam video secara sempurna, berarti mereka telah menyelesaikan proses belajar. Oleh karenanya terkadang muncul komentar semacam ini. Saya sudah mempraktekkan materi yang disampaikan dalam video ini, tetapi saya kok masih belum paham. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah jangan samakan proses belajar dengan sekadar mengikuti instruksi. Seseorang bisa saja mengikuti instruksi dari video tutorial secara sempurna tanpa mempelajari apapun. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengoptimalkan proses belajar? Setelah teman-teman menyelesaikan materi praktek dan berhasil melakukan replikasi berdasarkan pemaparan dari video, selanjutnya teman-teman bisa membuka kembali catatan yang teman-teman tuliskan. Dan cobalah untuk melakukan beberapa pengembangan serta modifikasi terhadap materi praktek. Nah, ini merupakan fase yang sering kali diabaikan oleh banyak pelajar dan mahasiswa. Padahal ini merupakan fase yang sangat penting. Pada fase ini, kita memposisikan diri kita sebagai seorang active learner atau seorang pembelajar yang aktif, di mana kita secara aktif melakukan konfirmasi serta verifikasi terhadap pemahaman kita terkait materi yang baru saja kita pelajari dan praktekkan. Oleh karenanya di sini saya menghimbau Sobat Indonesia Belajar untuk tidak mengabaikan fase penting ini. Dalam menjalani proses belajar, ada kalanya kita butuh untuk melakukan revisit atau pengulangan terhadap beberapa materi pembelajaran. Saya pun sangat merekomendasikan teman-teman untuk melakukan pengulangan materi, khususnya untuk topik-topik yang relatif baru dan masih terbilang asing bagi teman-teman. Hanya saja, melakukan revisit materi pada suatu video pembelajaran bisa jadi cukup merepotkan, terutama sekali untuk video-video berdurasi panjang. Channel Indonesia Belajar menyadari kendala semacam ini. Oleh karenanya, pada beberapa video pembelajaran, khususnya video-video yang diproduksi mulai pertengahan tahun 2021, kami turut menyertakan video chapter pada deskripsi videonya. Fasilitas video chapter atau timestamp semacam ini harapannya dapat membantu dan mempermudah Sobat Indonesia Belajar dalam melakukan navigasi serta revisit materi pembelajaran. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu video chapter, untuk video ini pun akan saya lengkapi dengan video chapter pada deskripsi videonya. Jadi teman-teman bisa mencobanya secara langsung. Computer Science dan IT merupakan bidang yang luas dengan pilihan karir yang sangat beragam. Kondisi semacam ini bisa jadi cukup membingungkan dan tidak jarang juga menyeramkan bagi sebagian pelajar dan mahasiswa yang sedang menjalani studi di bidang ini. Menyadari fenomena semacam ini, Channel Indonesia Belajar menawarkan segmen podcast yang menghadirkan para praktisi dan pakar untuk diajak bincang-bincang seputar bidang keahliannya. Insight yang digali secara langsung dari para praktisi ini harapannya bisa memberikan wawasan yang lebih baik terkait relevansi serta penerapan dari materi yang sedang dipelajari. Oleh karenanya, saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk juga menyimak sesi podcast sebagai program penunjang proses belajar teman-teman bersama channel Indonesia Belajar. Saya secara pribadi memandang proses belajar sebagai kolaborasi antar dua pihak, yaitu pengajar dan siswa. Pengajar di sini berperan sebagai pihak yang merancang dan menyampaikan materi belajar. Penyampaiannya bisa dalam berbagai format, bisa dalam format tulisan seperti buku, artikel atau blog, tetapi bisa juga dalam format audiovisual seperti pertemuan tatap muka langsung di kelas
atau video pembelajaran. Lalu, peran kedua yang tidak kalah penting adalah siswa. Di sini, siswa berperan sebagai pihak yang mengkonsumsi dan mempelajari materi belajar dengan tujuan untuk mengembangkan wawasan serta kompetensi dirinya. Sewaktu saya menjalani studi di Australia dulu, saya sempat mendapat wejangan semacam ini. When a good teacher met a good student, magical things happen. Dan berdasarkan pengalaman saya sejauh ini, saya melihat bahwa proses belajar yang efektif itu terjadi ketika seorang pengajar yang baik bertemu dengan seorang siswa yang baik juga. Saya tidak pernah mengklaim diri saya sebagai pengajar yang baik, tetapi saya selalu berusaha semaksimal mungkin untuk terus meningkatkan kualitas perancangan dan juga penyajian materi pembelajaran. Jadi bila mana teman-teman ada masukan, saya juga cukup terbuka untuk mendengarkan masukan dari teman-teman dalam upaya untuk meningkatkan kualitas materi pembelajaran di channel Indonesia Belajar ini. Nah, itu tadi sejumlah tips dan rekomendasi yang bisa saya bagikan untuk belajar programming dan data science bersama channel Indonesia Belajar. Bagi teman-teman yang memiliki tips lain terkait proses belajar, teman-teman juga bisa membagikannya pada kolom komentar video di bawah ini. Harapannya, sesi ini juga bisa dijadikan sarana bagi kita bersama untuk saling berbagi. Dan bagi teman-teman yang menyukai atau juga mendapatkan manfaat dari sesi ini, teman-teman bisa memberikan like pada videonya sebagai feedback sederhana kepada saya. Demikian edisi catatan seorang dosen kali ini. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.